bagi setiap jalan. Shalom, selamat pagi, semangat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Jumpa lagi dalam Sapaan Pagi Bahtera Kasih. Pada pagi hari ini seperti biasa sebelum kita memulai aktivitas hidup kita di minggu yang baru, di pekan yang baru ini, maka kita akan merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya, mari kita berdoa memohon pimpinan kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur atas hari baru yang sudah boleh Engkau anugerahkan dalam kehidupan kami. Bahkan Tuhan, kami percaya kami dibangunkan dengan tubuh yang keberkatan. Dan pada hari ini, menjalani hari ini sebelum kami memulaikan seluruh aktivitas kami mau melandasi dalam terang firman-Mu. Oleh sebab itu dengan rendah hati kami mohonkan, bersabda dan berfirmanlah, kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus. Demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab Amsal. Amsal pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-10, sampai dengan ayatnya yang ke-12. Mari kita lihat sama-sama. Amsal pasal ke-8, ayat 10 sampai dengan yang ke-12. Mari kita baca bersama-sama. Firman Tuhan. Terimalah didikanku lebih daripada perak, dan pengetahuan lebih daripada emas pilihan. Karena hikmat lebih berharga daripada permata, apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Aku, hikmat, tinggal bersama-sama dengan kecerdasan, dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Demikian pembacaan Alkitab. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, opa, oma, anak cucu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ada satu pepatah yang mengatakan, gapailah pengetahuan sampai setinggi langit. Nah, itu dia. Carilah atau kejarlah pengetahuan sampai setinggi langit. Artinya sebenarnya Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, hal ini mau menjelaskan betapa pengetahuan itu luas, tidak ada batasnya. Oleh sebab itu, dari pepatah itu mau mengajarkan dan mengajak kepada setiap manusia untuk berpengetahuan di dalam hidup ini. Untuk memiliki ilmu pengetahuan di dalam hidup ini. Nah, ini dia. Berkaitan dengan bacaan kita pada saat ini, firman Tuhan katakan bahwa secara khusus di dalam ayat yang ke-10 dia katakan, terimalah didikanku lebih daripada perak dan pengetahuan lebih daripada emas pilihan. Apa itu didikan dan apa itu pengetahuan yang dimaksudkan dari ayat ini? Maka dia berkaitan erat dengan apa yang disebut hikmat. Ayat 11, karena hikmat lebih berharga daripada permata, apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Artinya Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, bagian firman Tuhan ini mau mengajarkan kepada kita bahwa untuk memiliki hikmat, maka kita diajak untuk berpengetahuan. Untuk berpengetahuan, maka kita diajak untuk melapangkan dan membuka hati dan pikiran kita untuk menerima didikan dari Tuhan, untuk menerima ajaran dari Tuhan. Mengapa demikian, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara? Hal ini dimaksudkan juga supaya melalui pengetahuan itu, melalui didikan yang kita terima dari Tuhan, hal itu memampukan kita, membekali kita, memperlengkapi kita di dalam kita menjalani hidup ini. Karena lewat didikan dan pengetahuan yang berasal dari Tuhan itu, maka kita akan memiliki hikmat Tuhan. Kalau ayat 12 mengatakan, aku hikmat, tinggal bersama-sama dengan kecerdasan, dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan, itu dia. Maka yang mau dikatakan bahwa hikmat itu ada di dalam Tuhan. Dan ketika kita mendapatkan hikmat, maka kita akan cerdas, kita akan bijak, kita akan berpengetahuan. Dan semuanya itu berdasarkan pada apa yang Tuhan kehendaki. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, dalam kitab Ayub pasal 12 ayat 13 di sana dikatakan, mari kita lihat sama-sama dalam kitab Ayub pasalnya yang ke-12 ayat 13. Di sana lebih ditegaskan lagi siapa sesungguhnya yang memiliki hikmat dan pengertian itu.
Ayub pasal 12 ayat 13, saya bacakan buat kita. Tetapi pada Allah lah hikmat dan kekuatan, dialah yang mempunyai pertimbangan dan pengertian. Itu dia, luar biasa sekali. Pada Allah lah hikmat dan kekuatan. Dia yang mempunyai pertimbangan dan pengertian. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, engkau tidak akan pernah mendapatkan hikmat di luar daripada Tuhan. Oleh sebab itu, kalau kita ingin memiliki hikmat, dan kita tahu bahwa hikmat itu akan memampukan kita untuk cerdas, bijaksana, berpengetahuan yang berdasarkan pada kuasa dan kehendak Tuhan, maka kita membutuhkan hikmat itu yang berasal dari Tuhan. Oleh sebab itu, menyadari bahwa hikmat itu berasal dari Tuhan, belajarlah berpengetahuan di dalam firman Tuhan. Karena hanya melalui belajar, mengerti dan memahami setiap firman Tuhan, dan meminta serta memohon dengan rendah hati kepada Tuhan, maka kita akan menerima hikmat yang berasal dari Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hikmat ini penting, kebijaksanaan ini penting, kecerdasan, kepandaian ini penting. Mengapa? Hal itu dapat memampukan kita di dalam membawa diri kita di tengah pekerjaan, di tengah pelayanan, di tengah berbagai tugas tanggung jawab, di dalam kita bersama-sama dengan keluarga membangun satu kehidupan yang baik, hari ini menuju masa depan. Hikmat itulah yang berasal dari Tuhan yang akan menunjukkan dan menuntun apa yang terbaik bagi kita sebagai orang percaya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dan hikmat ini juga yang harusnya bukan saja hidup di dalam diri setiap orang tua, tetapi kepada anak-anak kita, kepada keturunan kita orang percaya, kita mau mengajarkan kepada mereka, kita mau mengingatkan kepada mereka, agar mereka pun memiliki hikmat di dalam hidup mereka. Bagaimana caranya? Sekali lagi, firman Tuhan katakan, terimalah didikanku. Artinya, ajarlah anak-anakmu itu memiliki satu pengertian, satu pemahaman yang berasal dari Tuhan, dan itu engkau dapatkan melalui ajaran Alkitab. Kitab Perjanjian Lama dan Kitab Perjanjian Baru. Begitu banyak hukum, ajaran, perintah, ketetapan yang adalah didikan Tuhan diberikan kepada keluarga kita, anak-anak kita dalam seluruh eksistensi kehidupan kita. Maka ketika anak-anak kita belajar untuk memahami firman Tuhan, rajin baca Alkitab, saya percaya Tuhan akan menganugerahkan hikmat-Nya dalam hati dan pikiran mereka, sehingga mereka dapat menimbang mana yang sesuai dengan kehendak Tuhan dan mana yang bukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Apa yang harus mereka lakukan, apa yang harus mereka kerjakan menuju masa depan yang Tuhan sediakan. Oleh sebab itu, sekali lagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, hikmat itu satu hal yang penting. Maka untuk mendapatkan hikmat itu, mari kita ajak seluruh keluarga kita, bahkan orang-orang di sekitar kita, yakni jemaat Tuhan, orang-orang yang berada dalam satu sektor bersama kita dalam satu pelayanan kategorial. Mari kita ajak bersama-sama mendapatkan hikmat Tuhan melalui didikan yang berasal dari Tuhan, mendalaminya melalui firman Tuhan dalam Alkitab. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sekali lagi, hikmat itu akan menjadi bekalmu, memperlengkapimu untuk menjalani hidup ini menuju masa depan yang Tuhan sediakan. Dan saya percaya ketika kita menjalani hari ini di tengah berbagai tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan, hikmat Tuhan akan bersama denganmu, memampukan engkau bekerja dengan yang sebaik-baiknya, mendapatkan hasil yang terbaik. Oleh karena hikmat Tuhan itu akan membawa kehidupanmu lebih baik lagi dari hari lepas hari. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas firman-Mu. Teguhkanlah firman ini dalam hati dan pikiran kami. Kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus, memampukan kami untuk terus mengerjakan dan melakukan apa yang sudah diberitakan melalui pemberitaan firman Tuhan di sapaan pagi ini. Tuhan berkati orang tua, opa, oma, anak cucu, suami, istri, saudara, bersaudara dalam setiap pekerjaan dan pelayanan hari ini. Kalau ada Tuhan dapati di antara kami yang lemah, yang sakit, maka dalam nama Tuhan Yesus hamba mohonkan, sembuhkan dan pulihkan. Bahkan mereka yang berduka, Tuhan hiburkan dan kuatkan. Kami akan memulai seluruh aktivitas kami. Mari Tuhan memerintah dan pimpin kami senantiasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Selamat pagi, Tuhan berkati.